Shalom semuanya. Kita ambil waktu sejenak, kita saat teduh, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Ketika bersama Tuhan, kita akan lewati semuanya. Tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我
我信圣徒相通，我信罪的释免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena Tuhan boleh memberikan kami hari yang indah, hari yang baru bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, pada waktu ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan biarlah firman-Mu ini boleh berbicara kepada kami, boleh membuka hati kami, boleh menerangi hati kami yang gelap ini ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, memampukan kami, manusia yang terbatas ini ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu yang tak terbatas ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, pada abad yang keempat sebelum Masehi di Korintus, hidup seorang filsuf Yunani yang bernama Diogenes. Filsuf ini sangat terkenal, dia sangat unik. Karena apa? Dia tinggal di tong kayu. Jadi filsuf ini nggak punya rumah. Kemanapun dia pergi, dia bawa tong kayu itu. Jadi ketika dia tidur, dia akan memasang tong kayu itu dan dia akan tidur di dalam tong kayu itu. Setiap hari ia bangkit dari tong kayu, dia menyalakan lampu minyak dan berjalan mengelilingi kota sambil berkata, "Gelap, gelap, mengapa begitu gelap?" Saudara-saudari, orang-orang di sekitar bingung, mengira bahwa dia itu gila. Kenapa? Gak mungkin siang-siang begini dia bilang gelap gitu. Gak mungkin siang-siang begini dia bilang gelap. Tentu saja saudara-saudari kita paham filsuf ini sengaja melakukan ini untuk memberikan teguran kepada masyarakat di sekitar, manusia-manusia pada waktu itu, bahwa banyak manusia yang hidup di dalam kegelapan. Nah, hari-harinya itu dihabiskan keliling kota, dia berbicara seperti itu, dia meneriakkan kalimat gelap-gelap. Mengapa begitu gelap? Hal ini terdengar oleh Sang Iskandar Agung. Nah, Sang Iskandar Agung ini penasaran sama si Diogenes ini. Kemudian si Iskandar Agung ini memerintah pengawalnya untuk mencari Diogenes. Nah, ketika diketahui keberadaannya, kemudian Sang Iskandar Agung ini menemui si Diogenes ini. Pertemuan dengan Diogenes menjadi pertemuan yang mengubah hidup Sang Iskandar Agung ini. Diogenes dengan jujur ketika bertemu dengan Sang Iskandar Agung ini, mereka berdua berdiskusi, mereka berdua sharing, dan Diogenes jujur menegur Sang Iskandar Agung ini bagaimana hidupnya yang begitu sombong, bagaimana banyak kejahatan yang dia buat, ketidakadilan yang dia buat. Saudara-saudari, akhirnya Sang Iskandar Agung ini menerima Tuhan Yesus. Dia sadar akan hidupnya yang begitu jahat, yang begitu gelap, sehingga dia mau menjadikan hidupnya lebih rendah hati lagi, mengubah hidupnya lebih baik lagi. Saudara-saudari, cerita singkat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Penuh kegelapan ini bukan berarti dunia ini nggak ada matahari, gelap, ya nggak ada cahaya lampu, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan dunia yang gelap ini, yang penuh kegelapan ini adalah hati manusia yang sudah gelap.
Hati manusia yang sudah gelap, hati manusia yang dikuasai oleh keinginan daging, hati yang egois, banyak tindakan-tindakan amoral, kebencian yang begitu dalam. Bahkan kalau kita bisa lihat manusia pada zaman sekarang ya, mereka bisa membenarkan segala sesuatu yang salah. Mereka bisa membenarkan segala sesuatu yang salah. Dan mereka semakin toleran dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Akibatnya, manusia semakin terikat dengan dosa, makin hidup di dalam kegelapan, mereka menjadi budak dosa. Saudara-saudari, ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena orang yang semakin tenggelam di dalam kegelapan, mereka semakin hari semakin egois, semakin hari mereka tidak melakukan kebenaran. Oleh karena itu, untuk keluar dari kegelapan ini, kita harus menemukan terang yang sejati. Nah, bagaimana kita menemukan terang yang sejati itu? Nah, terang yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia adalah terang sejati. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudari, Yesus Kristus menerima dengan tangan terbuka setiap orang yang mau keluar dari kegelapan. Setiap orang yang mengakui segala keberdosaannya. Tuhan Yesus menerima dengan tangan terbuka. Oleh karena itu, jika Anda telah menerima Kristus, Anda telah menerima terang Kristus, Anda bukan lagi orang yang diperbudak oleh dosa. Melainkan orang yang memiliki identitas baru sebagai anak-anak Tuhan. Identitas ini diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nah, kita mau tahu nih identitas ini lebih dalam. Identitas apa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka hari ini kita mau belajar di dalam satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudari, saya berpikir bahwa firman ini bukanlah firman yang tidak pernah kita dengar. Ini firman yang sering kita dengar. Ini firman Tuhan yang sangat familiar di telinga kita. Firman yang begitu indah. Firman yang tidak boleh dilewatkan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi seringkali kita kurang memahami lebih dalam apa itu garam dunia dan terang dunia. Ya, kita manusia sering kurang memahami lebih dalam apa yang disebutkan garam dunia dan terang dunia. Misalnya kita seringkali kurang mendalami apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ya, susu Bear Brand. Ya, susu Bear Brand. Susu Bear Brand waktu iklannya tuh iklan naga terbang. Jadi kita bingung kan. Susu Bear Brand tapi susunya tuh susu sapi, tapi capnya tuh cap Bear Brand. Kok bisa seperti itu? Nah, kita tuh kurang mendalami, kurang mencari tahu kenapa bisa. Ya kita pikir ya udahlah, yang penting susu sapi gitu. Kita kurang mendalami kenapa ya? Kenapa orang yang memproduksi ini kasih tanda beruang, kan nggak nyambung gitu kan? Kan nggak nyambung dengan susunya gitu. Kok ada naga terbang di iklannya gitu? Apa hubungannya dengan susu itu? Nah, kita kurang mendalami itu. Ya, ada lagi satu lagi contoh, misalnya air cap badak ya, yang kita lihat kayak air mineral biasa itu, tapi capnya cap badak. Ya. Waktu pertama kali saya lihat minuman itu, saya agak bingung juga, ini dari keringat badak atau apa gitu kan. Ternyata ketika diminum ya, waktu saya SD,
sama aja ternyata dengan minuman putih yang lainnya. Capnya aja yang cap badak. Tapi kadang kita nggak mencari lagi lebih dalam, kenapa ya dia kasih cap badak gitu. Kenapa dia nggak kasih kayak aqua gitu kan, ada air terjunnya gitu kan. Kita bisa lihat, oh ini air dari pegunungan. Tapi di situ tulisnya air cap badak. Setelah saya cari tahu, saudara-saudari, ternyata ya orang yang memproduksi itu ingin memberikan satu ide yang out of the box. Karena orang zaman sekarang suka sesuatu yang berbeda, suka sesuatu yang out of the box gitu. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi ini ya maknanya kenapa saya ambil ini contohnya. Ini membuktikan bahwa manusia itu kita kadang tidak memahami lebih dalam apa yang kita lihat gitu. Sama dengan makna garam dan terang dunia. Ada hal-hal yang kita kurang mendalaminya walaupun familiar di telinga kita. Apa sih maksudnya garam dan terang dunia? Apa maksudnya Tuhan mau suruh kita jadi garam atau jadi terang? Gak mungkin kan? Nah, Tuhan Yesus memberikan analogi. Ini tuh garam dan terang itu analogi yang Tuhan Yesus berikan. Misalnya ketika seseorang mau menjelaskan hal yang sulit, dia memberikan contoh yang familiar di tengah masyarakat. Misalnya kalau saya ingin bilang kalau kamu licik, saya mau bilang secara analogi, kamu itu seperti ular. Ya, seperti ular bukan berarti Anda itu melingkuk-lingkuk atau berjalan seperti ular gitu, bukan ya. Tapi karakter apa yang mau dilihat tuh kelicikannya. Ular tuh dikenal dengan sifat liciknya. Nah, itu analogi, saudara-saudara. Ini analogi. Nah, Tuhan Yesus memberikan analogi ini bagi murid-muridnya supaya mereka familiar. Karena garam dan terang pada waktu itu ada hal yang familiar. Siapa sih yang nggak tahu garam dan terang itu? Nah, makanya Tuhan memberikan contoh yang sederhana bagi mereka untuk mereka mengerti. Oleh karena itu kita mau mendalami lebih dalam lagi. Garam dan terang itu apa sih? Garam dan terang itu apa sih? Nah, saya mau mengulangi lagi bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Bukan kita harus menjadi terang dan garam. Itu beda ya. Kita sering dengar bahwa kita harus menjadi terang dan garam. Beda dengan kamu adalah terang dan garam. Bukan kamu harus menjadi terang dan garam. Tetapi kamu, firman Tuhan menjelaskan secara jelas, kamu adalah terang dan garam. Jelas sekali bahwa kamu anak-anak Tuhan, ketika kamu sudah percaya Tuhan, keluar dari kegelapan, Tuhan menganugerahkan kepadamu satu identitas yang pasti. Yang harus kamu lakukan, identitas itu adalah peran kita di dunia ini, yaitu garam dan terang dunia. Tuhan memberikan identitas itu. Dan itu adalah tugas yang harus kita lakukan di dunia ini sebagai garam dan terang. Maka saya ingin menjelaskan secara lebih detail apa itu garam, apa itu terang. Saudara-saudari, pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Ya. Ayat ke-13 Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara-saudari, saya perempuan. Karena saya perempuan, saya suka masak. Mungkin banyak saudara-saudari di sini banyak yang suka di dapur, sering masak. Dan garam ini bukanlah hal yang tidak familiar. Ini hal yang familiar karena garam itu dasar dari segala bumbu. Kalau masakan tanpa garam ada aja yang kurang gitu. Kalau walaupun ada micin harus ada garam, gitu kan? Karena garam itu penting di dalam masakan. Kalau nggak ada garam, hambar rasanya. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita menjadi garam dunia. Nah, kita juga harus lihat lagi di dalam pada zaman orang Yahudi, di dalam pemikiran orang Yahudi pada saat itu,
garam itu ada dua kegunaan, dua keperluan. Ya. Yang pertama yaitu mengawetkan, yang kedua memberi rasa pada makanan. Jadi garam ini untuk mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Oleh karena itu kita sebagai garam dunia dipanggil untuk memberi rasa pada dunia. Memberi rasa pada dunia yang sudah menjadi tawar ini. Kejahatan di mana-mana, ketidakpedulian di mana-mana, ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan rasa yang enak bagi dunia. Kita hadir melalui apa? Melalui kesalehan kita yang sudah ditransformasi oleh kuasa Injil Kristus. Nah itu. Jadi kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri karena kita memang udah garam dunia. Kita adalah garam dunia. Tugas kita adalah membagikan rasa asin itu bagi orang lain sambil menjaga diri kita sendiri tetap asin. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang ke gereja itu pasti mereka garam dunia. Gak, mereka bisa menjadi tawar, ya. Mereka bisa menjadi tawar. Maka pertanyaannya, bisa nggak orang-orang Kristen gagal memainkan peran mereka sebagai garam dunia? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita lihat secara modern, nggak mungkin kan kalau udah jadi garam bisa jadi tawar. Nggak mungkin kalau garam jadi tawar berarti bukan garam dong, gitu kan. Tapi di dalam pemikiran kuno pada waktu itu, garam itu bisa jadi tawar. Karena apa? Pada waktu itu mereka menghasilkan garam itu dari laut mati. Pada waktu itu zaman kuno, masyarakat mengambil garam dari laut mati. Kita tahu laut mati itu asin sekali karena kadar garamnya ada 30% di situ. Bahkan kalau kita berenang di situ, kita nggak akan tenggelam, akan mengapung gitu kan. Nah, orang-orang pada saat itu mengambil garam di situ dalam bentuk bebatuan. Dalam bentuk bebatuan mereka ambil dan mereka kalau mau masak mereka celupin. Mereka mau masak mereka celupin lagi. Sampai mereka pergunakan beberapa kali, batu garam ini akan menjadi tawar. Karena apa? Di dalamnya itu terkandung mineral yang kalau mereka gunakan dan yang tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Kalau digunakan akan menjadi tawar. Nah, Tuhan Yesus memakai analogi itu bahwa orang yang menjadi yang adalah garam itu bisa menjadi tawar karena apa? Karena dia tidak memainkan perannya sebagai garam dunia. Ketika dia tidak menjaga keasinannya, ini maksudnya dia tidak menjaga spiritualitasnya, tidak hidup dalam kesalehan. Dia tahu Tuhan, dia melayani Tuhan, tapi dia secara spiritualitas dia tidak bertumbuh, tidak ada disiplin rohani yang dia lakukan. Lama-lama garam itu akan menjadi tawar dan hidupnya tidak akan membuah atau menunjukkan buah-buah roh. Hidupnya tidak akan menunjukkan buah-buah roh. Lama-lama orang ini akan menjadi tawar, tidak berguna. Tidak berguna. Saudara-saudara, kalau garam itu yang dipakai tidak ada gunanya, ya akan dibuang orang. Bahkan firman Tuhan dikatakan tidak hanya dibuang, tetapi diinjak-injak orang. Ketika kita gagal memainkan peran kita sebagai garam dunia, maka mereka bukan hanya tidak menjadi tidak berguna, tetapi mereka kemudian diinjak-injak orang. Diinjak-injak orang berarti diremehkan oleh dunia. Nah, misalnya kamu udah Kristen, kamu udah pelayanan, tapi karaktermu itu nggak menunjukkan bahwa kamu tuh anak Tuhan. Orang-orang dunia akan melihat kamu dan meremehkanmu. Ini gimana sih? Ini kok udah jadi Kristen, ngakunya udah jadi Kristen, udah melayani, kok nipu ya? Kok udah melayani, kok malah perbuatannya malah lebih tidak adil, malah lebih jahat daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Maka dari itu teman-teman, banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Karena apa? Karena bukan karena mereka nggak percaya Yesus, tapi karena mereka melihat
kehidupan orang-orang Kristen yang tidak memberi contoh, tidak menjadi teladan, tidak terlihat memainkan peran seperti garam gitu, garam dunia. Padahal kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dianugerahkan sebagai garam dunia, memberi rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, selanjutnya kita lihat Tuhan juga mengatakan bahwa di ayat ke-14 kita baca sama-sama. Ayat 14 dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari, saya pernah naik pesawat malam. Ya, naik pesawat malam sekitar jam 9 sampai di tempat tujuan jam 10. Ketika pesawat malam itu kita lihat jendela kan malam. Gelap banget, nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat laut, sangat gelap. Ketika sudah mau sampai tujuan, saudara-saudara, waduh, kota itu terlihat begitu indah. Karena apa? Karena ada cahaya lampu yang menerangi kota itu, sehingga kota itu terlihat indah. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan ketika Tuhan menganalogikan terang itu kepada murid-muridnya. Terang itu tuh sangat penting. Kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita nggak tahan ya. Apalagi kalau kalian ditempatkan di ruangan yang gelap, wah pasti rasanya sesak. Kita nggak bisa bebas kemana-mana. Kita bisa jatuh karena kita nggak bisa bebas untuk berjalan gitu. Kita nggak bisa lihat dengan jelas. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa orang yang menjadi pengikut Kristus, mereka adalah orang yang keluar dari gelap, dan mereka adalah cerminan terang Kristus. Mereka bukan lagi orang-orang yang terikat oleh dosa, tapi mereka adalah cerminan terang Kristus. Makanya Tuhan menggambarkan ini bahwa anak-anak Tuhan, ya, terang ini terletak di atas gunung. Kalau di atas gunung kan berarti kita tuh disorot sama banyak orang. Ketika kita kenal Tuhan, ketika kita menjadi anak terang, kita disorot oleh orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menyoroti bagaimana sih kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sih kehidupan kita, udah seturut belum? Oleh karena itu ini penting bagi kita untuk terus mengingatkan diri kita untuk menjadi terang itu. Terang Kristus boleh nyata di dalam hidup kita. Nah, kita adalah terang yang lebih kecil yang menuntun orang lain menuju terang yang lebih besar. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peran kita di tengah kegelapan. Nah, saya meminjam ungkapan Paulus di dalam Filipi 2 ayat 15. Identitas sebagai terang dimaksudkan di dalam Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara-saudari, kegelapan dunia bukan untuk diratapi, bukan untuk kita cuma lihat ya gelap udah, bukan hanya didoakan, tetapi kita terpanggil, kita berkontribusi untuk kita mengalahkan kegelapan itu melalui kesalehan hidup kita, melalui terang Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu peran kita. Kita bukan terang dunia yang seperti diajarkan masyarakat Qumran pada zaman Tuhan Yesus. Nah, pada zaman Tuhan Yesus ada masyarakat Qumran, mereka juga menyebut diri mereka anak-anak terang. Cuma bedanya, mereka tinggal menyendiri dan terpisah dari dunia. Mereka mengatakan bahwa saya anak-anak terang, tapi mereka hidup menyendiri dan terpisah dengan dunia. Kesalehan mereka hanya terlihat di gua-gua Qumran karena mereka hidup di gua. Tidak demikian dengan kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah terang dunia. Justru kita harus keluar di tengah kegelapan untuk menerangi gemerlapnya dunia ini, supaya mereka bisa melihat kita, mereka bisa menyorot kehidupan kita dan mendapatkan manfaat dari kehidupan kita yang saleh. Kita adalah terang dunia.
Saudara-saudara, peran ini sebenarnya tidak sulit kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tuhan udah jelas kok memberikan firman-Nya untuk kita baca supaya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kota yang dipenuhi oleh pelita di malam hari. Pelita itu siapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak mungkin kota itu menjadi gelap. Tidak mungkin. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat. Kebodohan apa itu? Firman Tuhan jelas tercatat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang-orang bodoh yang disebutkan ini adalah orang-orang yang mereka harusnya menjadi terang, mereka harusnya adalah terang, tetapi mereka menutupi terang itu dengan gantang, ya, menutupi pelita itu dengan gantang. Gantang itu apa sih? Gantang itu pada waktu itu sejenis tempayan yang untuk mengukur biji-bijian. Ketika pelita itu, cahaya terang itu ditutupi oleh gantang, maka cahaya itu tidak terlihat, cahaya itu tidak bisa bersinar, cahaya itu tidak bisa menerangi kegelapan. Maka jika ini terjadi, rumah tetap gelap, ya, tetap di dalam keadaan gelap. Jika tiap rumah seperti ini, maka kota di atas bukit ini nggak bisa kelihatan, jadi tetap gelap. Dengan kata lain, karena kebodohan kita sendirilah yang menutupi terang itu, maka kehidupan kita pun tidak bisa menerangi orang lain. Kehidupan kita pun tidak bisa menerangi kota yang gelap itu. Sama seperti garam, kalau kita menjadi tawar, demikian juga terang, kalau kita tutupi, kalau tidak terlihat, itu adalah kebodohan yang kita buat sendiri. Karena apa? Kita sendiri yang menutupinya. Harusnya kita menjadi terang. Gitu. Nah, sebaiknya apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, maka siapa yang dipermuliakan? Yaitu Bapa kita, Tuhan kita yang dipermuliakan. Dia tidak dipermalukan, tetapi dipermuliakan melalui kehidupan kita. Maka orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka saudara-saudari, kalau kita sebagai anak-anak Allah menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada orang yang mengatakan, kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Kadang kan banyak orang yang mengatakan, Tuhan mana sih? Saya percaya Tuhan ada kalau saya bisa melihat Tuhan. Ya kan? Tapi saya sering mengatakan kepada orang itu, saya merespon, kamu bisa lihat listrik nggak? Gak bisa. Tapi kamu tahu nggak ada listrik? Tahu dari mana? Itu lampunya bisa terang dari mana? Dari listrik. Terus saya tanya lagi, kamu tahu nggak angin itu ada? Kamu percaya nggak angin itu ada? Percaya. Loh, gimana kamu bisa percaya? Kamu nggak bisa lihat angin. Tapi saya bisa melihat daun-daun berterbangan atau daun-daun bergoyang itu karena akibat angin. Nah, begitu juga dengan Tuhan, gitu. Kita nggak bisa lihat Dia, tapi kita bisa melihat karyanya. Wujud karyanya itu terlihat di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai garam dunia dan terang dunia, sudah seharusnya lah kita menunjukkan itu, sehingga banyak orang bisa melihat Allah. Allah bisa dipermuliakan, bukan dipermalukan. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa, walaupun Bapa berada di surga, tetapi mereka melihat keberadaan Bapa melalui diri kita, melalui hidup kita. Pendeknya, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Perbuatan kita menjadi jembatan untuk orang lain untuk mengenal Allah. Saudara-saudari, oleh karena itu, sekarang adalah kesempatan yang begitu indah. Kita tahu bahwa sekarang dunia sedang menghadapi pandemi yang begitu berat. Krisis ekonomi di mana-mana.
Orang yang susah semakin susah, orang yang miskin semakin miskin, orang yang kaya jadi miskin. Ini kesempatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh hadir di dunia ini, memberikan rasa kepada dunia yang semakin hambar ini, mengawetkan dunia yang semakin busuk ini, dan kita boleh meneranginya dengan terang Kristus. Melalui apa? Kita datang hadir, menghibur mereka yang berduka, kita bisa merawat mereka yang sakit, kita bisa memberi mereka yang kekurangan, kita memberi apa yang kita miliki. Jangan sampai garam kita menjadi tawar dan terang kita menjadi redup, karena kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita lebih egois. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Lalu bagi Anda yang masih hidup di dalam kegelapan, mari kita keluar dari kegelapan itu. Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah bagi engkau untuk boleh mengenal Dia. Dan ketika engkau mengenal Dia, Yesus memberikan engkau kebebasan untuk engkau tidak lagi terikat oleh dosa. Engkau akan diubahkan menjadi orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang memiliki damai sejahtera yang mungkin kamu tidak bisa cari di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, kita belajar lebih lagi bagaimana hidup kita adalah garam dunia dan terang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kembali boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah garam dunia dan terang dunia. Ketika kami mengenal Tuhan, Tuhan melepaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Kami yang dulunya tidak berpengharapan, kami yang dulunya egois mementingkan diri kami, Tuhan tarik kami keluar menjadi orang-orang yang penuh kasih. Tuhan ingatkan kami terus ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh hadir untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga banyak orang yang ada di sekitar kami boleh melihat terang Kristus dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin berjuang untuk keluar dari kegelapan. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun dia, memampukan dia. Tuhan lihat ketulusan hatinya ya Tuhan. Tuhan lepaskan dia dari cengkraman dosa, sehingga dia boleh keluar dan dianugerahi keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Detik ini Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini.